Tuhan. Waktu singkat yang kita miliki, biarlah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Semusim berlalu tapi Tuhan masih terus memelihara kita, amin. Siapa yang masih merasakan pemeliharaan Tuhan sampai detik ini? Puji Tuhan, setiap kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya mari bersyukur, itu sebabnya mari berikan segenap hati kita sepanjang hidup kita, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang waktu yang kita punya, untuk kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih-Mu begitu luas, kasih-Mu begitu lebar Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus.
kami Tuhan. Begitulah besar cinta-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami Tuhan. Biar kami tetap bersekutu erat dengan Engkau. Karena kami percaya, kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Cinta-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami terus bersyukur. Ajar kami terus Tuhan melekatkan diri erat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami bisa melihat segala sesuatu yang ajaib yang sudah Kau siapkan dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersekutu dengan Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus bersuka cita, kami terus memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, pagi ini luar biasa ya. Mari bangkit berdiri. Karena pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setianya Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Setiap
Cinta Tuhan yang luar biasa lah yang membuat kita tetap hari ini menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Itu sebabnya pagi hari kita wajib bersyukur, karena Tuhanlah yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan Engkau Tuhan tetap juru selamatku. Engkau Tuhan tetap yang menolongku. Engkau Tuhan yang tetap menguatkanku. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan, untuk kami mendengar suara-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
apapun Tuhan. Semusim boleh berlalu, bermusim-musim boleh berlalu dalam hidup kami, tapi cinta-Mu tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Itu sebabnya izinkan kami tetap ada di dalam hati-Mu Tuhan. Izinkan kami terus ada dalam dekapan erat tangan-Mu, supaya kami tetap mendapatkan sukacita yang baru melimpah, anggur yang baru melimpah bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau bertata atas puji-pujian kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang menegur kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Ya, apapun dikatakan beban masalah kita, tetapi biarlah hati kita tetap memelihara damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Saudara, ngomong-ngomong sehati, pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang sehati, atau dalam bahasa Inggrisnya one heart. Hanya satu hati ya, sehati. Hari ini banyak juga yang baju merah ya. Tadi saya baru bilang sama Yobel, kita nggak janjian. Kemarin memang biasanya kan tim pelayanan, mau pakai baju apa, bebas aja deh besok gitu ya. Kita nggak janjian, tapi pagi hari ini ketemu merah sama Yobel ya, sehati ini gitu ya. Perkataan ini sering kita dengar ya, kalau misalnya di dalam sehari-hari kita sering dengar kata yang contohnya tadi yang seperti saya bilang ya, misalnya pas lagi kembaran nih baju padahal nggak janjian sehati. Tetapi apakah seperti itu yang dikatakan sehati? Apa arti kata sehati? Sehati atau satu hati yaitu ia sekata, setujuan, seperasaan. Tiap manusia punya pikiran, perasaan dan kehendak yang berbeda. Sekalipun yang kembar identik pun pasti berbeda ya, saudara ya. Dari sel telur, kembar identik, telur yang sama gitu ya. Tetapi punya perasaan, mungkin pikiran yang berbeda gitu ya. Tetapi kesehatian menjadi penting ketika ada sesuatu yang ingin dicapai atau ingin diwujudkan. Saya mau men-sharingkan pertama kali terlebih dahulu dengan siapa kita harus sehati. Yang pertama adalah, ada beberapa ayat yang harus dibaca, makanya saya akan baca secara cepat ya. Yang pertama kita harus sehati dengan Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-39. Yeremia 32 ayat 39 berbunyi demikian. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Perhatikan ayat ini saudara, saya begitu menemukan ayat ini luar biasa ya, bahwa Tuhan tuh memberikan dikatakan satu hati dan satu langkah untuk apa? Dikatakan sehati untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berhubungan dengan ketaatan pada Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna saudara, yang mungkin dapat melakukan firman Tuhan 100%. Saya pun masih banyak kekurangan saudara. Saya teringat tentang satu contoh seorang muda yang kaya dikatakan ya, Tuhan aku sudah melakukan perintah-Mu dikatakan, kitab Taurat gitu ya. Terus Tuhan Yesus hanya bilang begini, kalau begitu, karena anak muda ini dikatakan kaya, jualah seluruh hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Dan pemuda itu tidak dapat melakukannya ya. Tidak ada manusia yang mungkin 100% bisa melakukan firman Tuhan, tetapi ya dikatakan kita harus terus belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita itu bukti bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin bisa taat, tapi Tuhan katakan kamu akan kuberikan satu hati, satu langkah untuk takut akan Tuhan katakan. Tadi itu contoh yang nggak bisa, ternyata nggak klik ya. Begitu Tuhan bilang jual hartamu, dia nggak bisa ikut Tuhan akhirnya. Tetapi kita mau belajar seperti Maria dengan segala kesederhanaannya saudara.
Kita tahu kisah Maria dan Marta, dikatakan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, mereka mau berbuat apa aja buat Tuhan, melayani Tuhan. Ya, dikatakan. Tetapi kenapa dikatakan Maria lebih klik sama Tuhan, dikatakan? Karena Maria sehati dengan Yesus. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan itu berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi contohnya seperti itu, seperti Maria. Ya, punya hati kepada Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 5, saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melakukan firman Allah memang butuh satu komitmen untuk taat, tetapi itu semua pertolongan Tuhan, dikatakan anugerah Tuhan. Tetapi taat saja ternyata gini, kata taat, oh ya kayak gini ya, misalnya seorang anak kan itu udah wajib taat sama orang tua, walaupun kadang-kadang juga suka ngeyel, tapi saya percaya anak-anak Tuhan tuh pada dasarnya pengen taat sama orang tua, tapi kan seringkali juga suka ada yang gagal ya, tapi mereka tetap belajar itu, dan orang tua tetap menasihati mereka ingin taat. Tetapi perhatikan saudara, ketaatan bukan hanya dilakukan gini, oh ya saya udah melakukan tugas yang orang tua suruh gitu, taat sama ayah sama mamahnya gitu. Tetapi saudara, kalau ketaatan itu tidak dilakukan dengan sehati, maka nggak klik gitu loh saudara ya. Tetapi kalau anak itu melakukan karena, oh ya saya taat tuh bukan karena cuma takut nanti digebukin sama mami misalnya ya, atau misalnya aku kalau misalnya nggak taat aku nggak dikasih hadiah gitu. Tetapi kalau anak itu melakukan taat karena dia cinta sama orang tuanya, wow, itu pasti orang tuanya juga ngerasa ya, anak ini wah nyambung gitu sama dia. Demikian juga kita. Jadi taat kepada Tuhan bukan hanya, oh ya aku orang Kristen aku harus taat baca firman Tuhan, aku belajar untuk taat gitu. Tetapi harus dilakukan dengan hati karena kita mencintai Tuhan. Jadi ketika kita melakukannya tidak dengan berat hati saudara, karena kita mencintai Tuhan. Ada amin? Ya. Saudara, apa yang menyebabkan kita tidak bisa sehati dengan Tuhan? Tadi kan kita harus taat, berarti yang menyebabkan kita tidak bisa sehati dengan Tuhan artinya ketidaktaatan. Kisah Saul, dikatakan awal mula Saul dipilih menjadi raja walaupun lewat undian ya, dikatakan karena bangsa Israel menghendaki raja, memaksa gitu ya. Tapi Tuhan pilih Saul loh gitu ya, di antara saudara-saudaranya gitu ya. Waktu pertamanya Saul ini punya kerendahan hati. Di ayat 1 Samuel 9 ayat 21 dikatakan bahwa dia berkata, kok aku yang dipilih gitu, padahal aku paling sukuku paling kecil, aku paling hina gitu ya. Jadi Saul ini rendah hati gitu ya, dan takut akan Tuhan, dan dia dipilih oleh Tuhan, dan dikatakan sejak dia diurapi oleh Samuel, Roh Tuhan berkuasa atas dia. Tetapi lihat saudara, perkembangannya ketika Saul menjadi seorang, akhirnya dipilih menjadi raja, dia berkuasa gitu, lama-kelamaan dia memiliki ketidaktaatan dan juga mulai iri hati saudara. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan begini, Roh Tuhan undur daripada Saul ya. Banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh di dalam dosa ketika tidak ada kesehatian lagi dengan Allah. Mereka bisa jadi sombong, menjadi tidak taat, padahal dia mengerti firman Tuhan sama seperti Saul tadi gitu ya. Tetapi akhirnya bisa jatuh di dalam dosa karena tidak ada lagi kesehatian dengan Allah. Dan orang yang mulai tidak sehati dengan Allah, dampaknya akan terlihat juga dengan hubungan dengan sesama. Jadi intinya gini, orang yang tidak taat pada firman Allah berarti dia orang yang sombong ya. Jadi yang pertama adalah kita harus sehati dengan Tuhan ya, belajar seperti Maria. Yang kedua, kita sehati dengan sesama. Kita baca lagi Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita baca ayat kayak ini, mungkin kita bilang susah ya untuk sehati. Karena dikatakan manusia pada dasarnya tadi memiliki perbedaan, egois ya. Kadang-kadang kan orang kalau misalnya dihadapkan keadaan yang misalnya dia harus memilih, biasanya suka pilih yang penting aku dulu nih gitu ya. Orang lain nanti gitu. Tapi dikatakan kita harus punya sifat rendah hati, dikatakan mementingkan kepentingan orang lain. Susah saudara ya. Tapi ada kuncinya gini, orang bisa sehati ketika seseorang tersebut sudah kenal satu sama lain. Tidak mungkin saudara bisa sehati dengan orang yang belum kenal, gitu ya. Ingat kisah Daud dan Yonatan, saudara. Mereka adalah sepasang sahabat yang sehati, dikatakan. Bisa saling mengasihi, bahkan lebih dari saudara kandung. Saya nggak usah ceritain kisahnya ya, nanti saudara bisa baca di firman Tuhan sendiri. Roh mereka berpadu dikatakan ya, mereka saling mengasihi, berarti ada kesehatian. Nah tadi saya bicara tentang saudara sekandung ya, di dalam satu keluarga harus ada kesehatian saudara. Tadi yang pertama dikatakan kita sehati dengan Tuhan. Kalau kita udah sehati itu akan berdampak juga dengan sesama ya, kita pasti bisa ada kasih. Tadi dikatakan dalam Tuhan tuh ada kasih mesra, persekutuan ya, belas kasihan, ada sukacita gitu. Itu dilakukan ketika kita udah sehati dengan Tuhan, kita bisa sehati dengan sesama. Yang utama adalah keluarga saudara. Jadi saudara nggak mungkin misalnya saya mah sehati sama teman, sama keluarga aku nggak sehati. Mulainya dari keluarga saudara, karena keluarga itu kan memang dibentuk oleh Tuhan sejak pertamanya manusia diciptakan, dipasangkan untuk menghasilkan keturunan. Keluarga, saudara, ada keluarga. Harus ada kesehatian di dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, saudara sekandung. Karena dengan kita bersehati dengan anggota keluarga berarti kita taat melakukan firman Tuhan ya. Tadi di ayat tadi yang kita baca, Filipi 2 ayat 1 dan 2. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu bisa dilakukan dengan keluarga, karena seharusnya keluarga saling mengenal. Ada keintiman di antara keluarga. Ya, jadi kita harus membina keintiman juga dengan keluarga. Ya, keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan keluarga. Nah, kita akan memperhatikan beberapa ayat yang akan saya bacakan berikut. Kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan ada kalimat mereka sehati dalam doa, bertekun sehati di dalam doa. Yang pertama sehati dalam doa ya. Kemudian kita balik lagi di Kisah 2 ayat 46 dan 47. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada kesehatian di dalam persekutuan kepada Tuhan, saudara. Mereka memecahkan roti, berkumpul bersama-sama. Lihat, ini karena mereka juga sehati dengan Tuhan, sehingga mereka sehati dengan sesama. Ya, berkumpul di bait Allah, berkumpul dalam rumah masing-masing, di dalam keluarga, saudara. Ada kesehatian dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Kemudian Roma 15 ayat 5 dan 6. Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, satu hati memuliakan Allah karena tadi dikatakan ada kerukunan. Jadi
Sekali lagi saya tekankan di dalam keluarga harus ada kerukunan, saudara, sehingga terjadi kesehatian untuk memuliakan Allah. Nah, dari apa yang saya bacakan beberapa ayat tadi, ada kesatuan hati, saudara, di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Tuhan, dikatakannya, dan timbul kerukunan. Di sini pada rukun ya semua ya, di dalam keluarga harus pada rukun. Ya. Saudara, kalau misalnya kan tadi saya bilang di dalam keluarga aja, yang kembar aja berbeda pendapat, ya. Tapi terus misalnya saudara bisa komplain begini, oh saya udah sering mengalah nih. Yang seorangnya misalnya nggak kenal Tuhan atau misalnya keras kepala gitu ya, susah nih untuk rukun. Nah, saudara harus terus coba, saudara, karena saudara sudah dengar firman, saudara yang sudah mengenal Tuhan nggak boleh jadi ya udahlah gitu. Apalagi itu kalau keluarga saudara sendiri, anak misalnya, atau pasangan saudara suami istri, ya. Kadang-kadang kita hampir menyerah ketika misalnya pasangan kita atau anak kita atau bahkan orang tua mungkin ya, kalau yang nggak kenal Tuhan, aduh gimana nih caranya, saya kok nggak bisa klop ya, saya nggak bisa sehati ya gitu ya. Kan Yonatan juga sama bapaknya gitu ya, musuhan melulu gitu, karena dia lebih sehati sama Daud gitu. Tetapi hendaklah itu tidak terjadi di dalam kehidupan keluarga, khususnya di tempat ini dan juga setiap orang yang pada saat ini mendengar firman Tuhan ya. Harus ada kesehatian, terutama di dalam keluarga, karena ada berkat yang akan dicurahkan. Nanti kita akan baca ya ayat-ayatnya ya. Harus rukun, kompak, memelihara damai sejahtera dari Tuhan, sehati di dalam doa. Dampaknya luar biasa, saudara. Nah, kita masuk ke dalam dampaknya. Apa dampaknya kalau kita sehati? Di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, dikatakan 2-3 orang berkumpul. Kita mengartikannya, oh ya seperti ibadah ini 2-3 orang berkumpul. Tetapi nggak cukup seperti itu, saudara. Tapi kita harus sepakat. Kita harus sehati, saudara. Jadi ketika saudara datang ibadah, oh ya saya udah melakukan ibadah yang tadi saya bilang, udah taat nih, aku udah ibadah, ya, udah dengerin firman Tuhan. Tapi nggak cukup hanya itu, saudara. Saudara harus sehati dengan Tuhan, sehingga nanti akhirnya terjalin kesehatian dengan sesama. Ada sukacita, damai sejahtera. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita nggak dikeraskan, tapi kita oh iya aku harus berubah. Nah seperti itu, saudara. Karena kan tadi manusia banyak kekurangan. Tapi Roh Kudus yang akan membantu kita ketika kita saat seperti ini ya, bersekutu bersama, hati kita tuh nyambung sama Tuhan, rindu sama Tuhan, maka saudara akan terjalin kesehatian dan dampaknya itu luar biasa. Tadi dikatakan apa? Apapun yang kamu minta, Bapakmu di surga akan mengabulkan. Amin, saudara. Jadi nggak usah khawatir lagi, nggak usah tergantung sama kekuatan kita, saudara. Kekuatan kita terbatas. Bisa saja kita menggunakan kekuatan secara manusia. Kadang kan gitu ya kita ya. Tetapi dikatakan kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, sehati dengan Tuhan. Ada pengalaman nanti bagian kesaksian ya. Ya, dikatakan harus sehati dengan Tuhan. Terbukti kalau kita sehati menaikkan doa, Tuhan akan menjawab. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua, berkat apa saja atau dampak apa saja yang terjadi ketika kita sehati dengan Tuhan. Di dalam Yeremia 32 kita baca di ayat 40 dan 41. Yeremia 32 ayat 40 dan 41. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Lihat saudara ya, ketika kita sehati dengan Tuhan, Tuhan nggak akan membelakangi kita, saudara. Ya, walaupun kita mungkin bandel-bandel, seperti misalnya ada anak kecil yang, ini nggak taat sama orang tuanya, tapi orang tuanya pasti sayang sama anaknya, gitu ya. Dan dikatakan, anakku nih bandel nih, gitu ya, udah mulai menjauh nih, pasti orang tua
yang cinta sama anaknya, dia akan fokus sama anaknya. Nanti dia tarik lagi anaknya untuk dekat sama dia. Demikian juga kita, saudara. Yang penting kita maksudnya hati kita tuh sama Tuhan harus klik, saudara. Walaupun kita suka bandel nih, nggak taat gitu ya. Bukan artinya nggak taat, sengaja melakukan untuk tidak taat pada firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita terjatuh karena kelemahan kita. Tetapi dikatakan kita harus sehati dengan Tuhan. Karena tadi kita kan sudah baca di ayat 39-nya, aku akan memberi mereka satu hati, satu langkah. Ya, biarlah kita punya hati yang terus kepada Tuhan. Dikatakan aku tidak akan membelakangi mereka dan aku akan berbuat baik kepada mereka. Ya, dibuatnya kita akan menjadi setia dan tidak jauh daripada Tuhan. Itu dikatakan janji Tuhan luar biasa ya untuk orang yang sehati dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133, ada pujiannya juga ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kerukunan, terutama di dalam keluarga, saudara. Keluarga harus rukun ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat saudara, kalau ada kesehatian, ada timbul kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat saudara. Ya, dikirim berkatnya sama Tuhan buat saudara semua. Ya, saudara bicara kerukunan, ya. Di dalam keluarga kan suka ada aja ya masalah ya, misalnya. Saya kasih contoh saya. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga dapat ujian, saudara. Ya, nggak ada Jeva ya, Jeva di atas. Saya berantem sama Jeva. Ya, karena kan kalau manusia tuh gini ya, kalau lagi dalam keadaan lemah, misalnya capek gitu, namanya orang tua. Terus ngelihat anaknya, misalnya kurang taat, gitu kan, tidak taat, kurang taat. So kesel ya, gitu ya. Dibilangin sekali nggak dilakuin, 2 kali, 3 kali, akhirnya kesel gitu karena udah capek. Nah, saya sempat berantem sama Jeva karena tugas sekolah sebetulnya gitu ya. Saya udah dampingin gitu, ternyata ada yang tidak sesuai dengan saya sebetulnya. Padahal setelah berantemnya itu saya menyesal. Jeva pun nangis itu ya. Malam itu nangis gitu. Saya juga jadi nggak ada damai sejahtera waktu ngerjain pekerjaan tuh, nggak ada damai sejahtera gitu ya. Saya nyiapin firman Tuhan, tiba-tiba saya kan jadi kayak diingetin Tuhan, saya nyiapin tentang ini, terus saya gelut gitu sama Jeva gitu ya. Nah, tetapi yang luar biasa begini, itu hubungan orang tua dengan anak tidak bisa dipisahkan cuman ya berantem seperti itu ya. Nggak lama saya juga sudah merenungkan ya, karena saya kan Tuhan ampuni saya gitu. Itu Jeva ya saudara ya, dengan habis nangis gitu ya, memeluk saya gitu. Itu pernyataan permintaan maaf dia gitu. Saya juga waktu itu karena baru saja berantem gitu ya, ya peluk sih, tapi belum bilang gini, maafin mami ya Jeva, enggak gitu ya, masih kesel gitu ya, dia meluk gitu ya. Nah besok pagi saudara pas banget saya kaget ya, lagi waktu saya di dapur, Jeva ke dapur tiba-tiba gitu. Pas Jeva masuk ke dapur, ya ampun, itu mata kenapa gitu ya. Kayak pakai eyeshadow, di sini merah gitu. Rupanya dia kayaknya semalaman menangis gitu ya. Digigit binatang kah sakit? Dia pak enggak katanya. Kamu pakai eyeshadow luntur kali? Enggak katanya gitu ya. Tapi dia memeluk saya, terus saya bilang maafin mami ya gitu. Jadi ada rekonsiliasi, kesehatian terjalin lagi. Nah itu manusia kan saudara. Mungkin kita itu hubungan yang sehari-hari ya, orang tua bisa berantem sama anaknya, tapi cinta kami kan nggak akan berkurang atau udah musuhan selamanya gitu. Kadang-kadang ya ketidakrukunan kalau kita lihat ya, akar permasalahannya ya kadang sepele gitu, sehingga akhirnya orang tidak bisa bicara bertahun-tahun gitu ya. Cuman cukup kata gini, I'm sorry, yang waktu itu Bapak Gembala pernah firmankan, I'm sorry gitu aja gitu. Nggak usah mikir, kadang-kadang manusia kebanyakan mikir gini ya, bukan gua yang salah gitu, padahal udah ada dorongan dari Roh Kudus, minta maaf gitu. Maaf, beres saudara. Ada kesehatian ya. Jadi di sini saya percaya jemaat juga bisa menjalin kesehatian, terutama dengan Tuhan saudara. Karena saya percaya kalau saudara sehati dengan Tuhan, cinta sama Tuhan, ya pasti akan bersehati juga dengan yang lain. Kalau udah timbul nggak
tadi ya saya berantem nih sama anak, ketidaksehatian ada aja gitu ya. Pasti nggak ada damai sejahtera, betul? Nggak ada damai sejahtera. Orang apalagi kalau serumah gitu misalnya nggak ngomong gitu sama anak ya, nggak ada damai sejahtera. Saya kan misalnya gini, saya contohnya ya misalnya, kesel nih anak nih nggak nurut ya, saya nggak mau ngomong ya, rugi saya sendiri gitu. Saya nggak damai sejahtera gitu ya. Anak saya juga begitu dipikirkan, kasihan gitu Jeva, saya juga nyesel banget gitu ya. Nah jadi biar kita jaga kesehatian, benar-benar saya dikasih pelajaran penting ketika saya membawakan tentang kesehatian ini, langsung dapat tuh ya. Kadang-kadang kan gitu ya saudara ya. Kalau untuk saya udah dikasih maksudnya anugerah Tuhan untuk memberitakan firman gitu ya, wah ujiannya kadang-kadang datang dulu sama saya gitu. Kalau saya misalnya minta gini, Tuhan kasih saya kesabaran, ini benar-benar diuji saudara, untuk sabar gitu, seperti itu kayak tadi ya tentang kesehatian, ternyata dikasih contoh langsung gitu ya, dan saya minta ampun ya, udah damai lagi nih gitu, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi peliharalah kerukunan dengan kita terlebih dahulu, sehati dengan Tuhan ya saudara ya, sehingga kita sehati juga dengan keluarga. Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus bisa mencapai kesehatian ini ya. Tapi ketika kita sehati, saudara, dalam keluarga juga, terutama untuk bapak-bapak, untuk para imam-imam dalam keluarga, penting untuk mencapai kesehatian ya, agar bisa membawa keluarganya untuk bersehati bersama, juga bersehati dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa, suami istri gitu ya, doanya sehati, pasti dijawab saudara. Kami punya pengalaman yang mungkin juga udah beberapa kali sempat kami saksikan ya, bertahun-tahun yang lalu waktu kami baru menikah dan belum punya anak gitu ya. Waktu itu rumah masih ngontrak juga, kami baru merintis usaha gitu. Waktu itu sepi usahanya gitu ya. Itu baru mulai kan gitu, promo gitu, sepi. Sampai akhirnya Tuhan di saat titik, maksudnya itu titik nol lah gitu ya, menyerah, berdoa tiap hari, tapi waktu itu kami benar-benar waktu itu berlutut, nangis, sehati, berdoa gitu. Yang luar biasa itu Tuhan jawabnya doa instan saudara. Besoknya ada yang menawar toko saudara, dan waktu itu luar biasa ya, luar biasa lah pokoknya prosesnya gitu. Nah itu doa yang dinaikkan dengan sehati saudara. Pasti kalau saudara yang pernah mengalaminya tahu gimana rasanya gitu ya, berdoa dengan sehati gitu, sepakat dikatakan, sehingga dikatakan apalagi begitu doanya dikabulkan, wah luar biasa gitu, walaupun harus lewat proses yang panjang kadang gitu ya, ada air mata gitu, ada kesusahan, kesulitan, tapi saudara harus memelihara kesehatian ya. Jadi suami istri harus sehati, terutama untuk bapak-bapak harus sehati dengan Tuhan ya. Pelihara kerukunan, damai sejahtera, sehati di dalam doa, setujuan yang sesuai dengan firman Allah tentunya, karena kan ada persepakatan atau kesehatian juga untuk berbuat jahat ya. Jadi kita harus dikatakan sehati dengan Tuhan, sehingga berkat-berkat Allah dicurahkan, doa-doa saudara akan terkabul, dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ayo kita sehati, one heart dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan, sebelum saya serahkan kepada WL, kita akan nyanyikan, dan sebelum menerima doa berkat, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Pujian lama saudara, tetapi walaupun pujian ini singkat, artinya mendalam saudara. Saya merasakan yang dalam. Pujian ini mengatakan, aku di tanganmu, aku di hatimu, artinya di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian ya. Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Di pikiranmu, di rencanamu.
Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah meneguhkan kami dengan firman-Mu untuk kami bisa sehati dengan Tuhan di dalam setiap keadaan Tuhan. Kami mungkin secara manusia lemah, tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang harus kami hadapi setiap hari. Tetapi biarlah hati kami tidak menjauh dari Tuhan, tetapi kami benar-benar bisa bersehati dengan Tuhan, tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Maria memilih yang terbaik. Biar dalam hidup kami boleh memilih bagian yang terbaik ini. Tidak dipusingkan dengan perkara-perkara dunia yang lain. Tuhan, kadang iblis mengintimidasi, permasalahan itu mengintimidasi kami sehingga kami mulai jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kami terus mau berkomitmen dan memotivasi diri kami untuk kami dekat sama Tuhan, sehati dengan Tuhan, karena kami percaya ketika kami sehati dengan Tuhan, dampak-dampaknya luar biasa Tuhan. Bahkan hubungan kami juga akan dipulihkan dengan sesama. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami sehingga kami boleh terus lagi menggali firman Tuhan. Dan kami juga menjadi jemaat-jemaat yang boleh belajar taat kepada Tuhan dengan sehati, dengan tulus hati Tuhan Yesus. Bukan karena kewajiban saja, tetapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini, berkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya apa yang menjadi persoalan mereka ketika mereka sepakat dikatakan, Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi doa-doa mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar Tuhan akan memelihara kehidupan kami hari demi hari, keluarga kami terutama, agar kami boleh tetap hidup di dalam rukun damai sejahtera sehingga berkat-berkat Allah mengalir di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara, saya undang untuk bangkit diri, siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Dan siap untuk menerima berkat Tuhan, karena berkat-berkat yang berlimpah itu akan menjadi bagian saudara. Dan pintu-pintu surga dibukakan buat saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.